Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala fa inna likulli muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kalimat yang harus kita terus ucapkan, kalimat syukur, menunjukkan bahwasanya seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dengan dari berbagai macam kenikmatan, dari berbagai macam anugerah, dari berbagai macam rezeki dan jalan-jalan rezekinya, dan dari berbagai macam karunia-karunia yang Allah terus-menerus limpahkan kepada kita semuanya. Maka kewajiban kita sebagai hambanya yang beriman adalah kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, serta senantiasa diiringi, diwujudkan rasa syukurnya dengan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Dan semoga kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan pula kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini pula tersampaikan kepada istri-istri, anak-anak, dan cucu-cucu beliau. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh sahabat-sahabat beliau yang mereka istiqamah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Dan mereka para sahabat tidak gentar sedikit pun dalam menemani, membela dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih memberikan rahmat kasih sayangnya kepada para ulama, para kiai, para mubaligh yang mereka terus istiqamah mendakwakan Islam, mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syirik, mengajak manusia untuk mengamalkan sunnah
dan meninggalkan bid'ah dan mengajak manusia untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat dengan kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah sebuah kepastian. Mati adalah sebuah kepastian. Tidak mungkin tidak. Dan itu pasti terjadi untuk diri kita, setiap kita masing-masing. Tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Seseorang mungkin bisa selamat dari penyakit dengan berobat ke sana kemari sehingga sembuh. Bersyukur kepada Allah, karena Allah lah yang maha menyembuhkan. Tapi ketika kita lari dari kematian, berusaha bersembunyi dari kematian, niscaya tidak akan mungkin seseorang bisa lari dari ajalnya, dari kematiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka di saat kita masing-masing menunggu ajal kita masing-masing, di saat kita sambil menunggu waktu kematian kita masing-masing, ada sebagian yang mereka menjalani perintah agama. Ada sebagian dari kita yang mereka terus-menerus sibuk mengurusi akhiratnya, terus-menerus sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga sebagian di antara kita sambil menunggu ajalnya, sambil menunggu kematiannya, ada juga yang mereka tidak mau sujud kepada Allah. Ada juga yang mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Ada juga sambil menunggu ajalnya, mereka pun melawan batasan-batasan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sekiranya kita ditanya, apakah kita ingin mati dalam keadaan taat kepada Allah? Apakah kita ingin mati dalam keadaan muslim beriman sesungguhnya kepada Allah? Ataukah kita mati dalam keadaan bermaksiat? Maka pasti jawabannya adalah saya ingin mati di atas Islam. Saya ingin mati di atas iman. Saya ingin mati di atas ketaatan kepada Allah. Bahkan saya ingin mati ketika sedang sujud dalam sholat. Bahkan saya ingin mati ketika sedang tilawah Al-Quran. Bahkan saya ingin mati ketika sedang menyampaikan ilmu atau mendengarkan ilmu. Maka itulah jawaban-jawaban kita. Maka itulah yang disebut dengan kematian yang husnul khatimah para hamba Allah. Kita menginginkan kematian yang baik, akhir kehidupan yang baik, yaitu kematian yang husnul khatimah, kematian di atas Islam, kematian di atas iman, kematian di atas ketaatan kepada Allah, kematian di atas amal solih yang kita kerjakan. Namun para hamba Allah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan husnul khatimah tidak semudah kita mengedipkan kedua mata kita para hamba Allah. Untuk kita dapat meraih husnul khatimah tidak semudah kita membolak-balikan tangan kita para hamba Allah. Tapi untuk mendapatkan meraih husnul khatimah harus diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Tidak semudah membolak-balikan tangan para hamba Allah.
Dibutuhkan pengorbanan perjuangan yang sungguh-sungguh, tiada henti-hentinya untuk kita dapat meraih husnul khotimah, meraih kematian-kematian yang baik, akhir kehidupan yang baik. Maka para ulama mengatakan ada beberapa cara, jalan agar bagaimana kita bisa meraih kematian yang husnul khotimah para hamba Allah. Adapun jalan atau cara yang pertama adalah agar kita bisa meraih husnul khotimah. Jalan yang pertama adalah husnul aqidah. Husnul aqidah ini jalan yang pertama yang harus kita tempuh, yang harus kita perjuangkan agar bagaimana akidah kita benar. Agar bagaimana keyakinan kita benar, lurus, akidah kita tidak bengkok, keyakinan kita tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka jalan yang pertama, cara yang pertama agar kita bisa meraih husnul khotimah adalah kita harus husnul akidah. Menghindarkan akidah, keyakinan-keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan syirik dan segala macam bentuk perbuatan syirik, seperti halnya sedekah laut, sedekah bumi, mendatangi dukun, paranormal, mempercayai ramalan-ramalan bintang dan seterusnya. Maka ini merupakan salah satu atau beberapa contoh dari perbuatan-perbuatan syirik. Padahal syarat yang pertama agar kita mendapatkan husnul khotimah adalah husnul aqidah. Akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang senantiasa kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi, meninggalkan segala macam bentuk kemusyrikan dan para pelaku syirik. Dikarenakan orang yang berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dari makhluknya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah menempuh jalan kesesatan yang sangat jauh. Ini cara yang pertama, yaitu husnul aqidah. Kemudian cara yang kedua para hamba Allah, agar kita dapat meraih husnul khotimah, yang harus kita perjuangkan adalah husnul ibadah. Husnul ibadah adalah beribadah dengan baik dan benar. Husnul ibadah adalah beribadah dengan baik dan benar. Beribadah dengan baik dan benar harus istiqomah. Beribadah dengan baik dan benar harus konsisten. Maka ketika dia ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, cara yang kedua adalah dia harus beribadah dengan baik dan benar, istiqomah. Bukan musiman, bukan kadang sholat, kadang tidak sholat, kadang puasa, kadang tidak puasa. Ini ibadah yang tidak benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang istiqomah. Ibadah yang benar adalah ibadah yang terus berkesinambungan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Beribadah dengan baik dan benar adalah beribadah sesuai dengan contoh, petunjuk, tuntunan, arahan, panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya orang beriman dia sangat rindu kepada Allah. Hakikatnya orang yang beriman dia sangat cinta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ingin bertemu dengan Allah, maka sewaktu di dunia dia menyiapkan bekal-bekal terbaik dengan amal-amal solih yang terbaik, amal solih yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal solih, hendaklah dia beramal solih sesuai dengan petunjuk tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia sekali-kali menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau janganlah dia sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah cara yang kedua para hamba Allah. Kemudian cara yang ketiga agar kita bisa meraih husnul khotimah, cara yang ketiga adalah husnul khuluq dan husnul muamalah. Cara yang ketiga adalah husnul khuluq dan husnul muamalah. Apa husnul khuluq? Yaitu berakhlak yang baik dan benar. Apa itu husnul muamalah? Yaitu bergaul dengan baik dan benar. Karena yang namanya kita hidup di dunia, kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hidup sendirian. Ada kedua orang tua yang mendampingi hidup kita. Ada anak-anak kita. Ada suami, ada istri, ada tetangga, ada saudara, ada teman, ada sahabat. Maka salah satu jalan agar kita bisa meraih husnul khotimah adalah kita berakhlak baik dan benar dan bergaul dengan baik dan benar. Nabi mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka berakhlaklah kalian dengan sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan kejujuran, dengan ketawaduan, dengan tanggung jawab, amanah dan seterusnya. Bukan dengan pengkhianatan, bukan dengan kezaliman, bukan dengan caci makian hinaan. Maka barang siapa yang dia menzalimi sedikit pun saudara muslimnya, kemudian saudara muslimnya dia belum memaafkan, maka resikonya kelak di akhirat ditanggung oleh dia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berpesan kepada orang-orang yang berbuat zalim, entah itu kezaliman kecil, kezaliman sedang, apalagi kezaliman besar, maka segeralah minta maaf di dunia, minta kehalalan di dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi", barang siapa yang memiliki perbuatan kejahatan, kedzaliman li akhihi kepada saudaranya, baik itu kedzaliman kecil, besar, sedang, atau apapun itu, min irdihi, mungkin melukai kehormatannya, au min syai'in, atau bahkan apapun itu, falyatahallal minhul yaum, maka segeralah dia minta kehalalan, segeralah dia minta maaf kepada orang yang pernah dizaliminya al yaum, hari ini sewaktu di dunia. Kenapa? Qila li'anna yaumal qiyamah la dirham wa la dinar, karena di akhirat besok tidak bisa ditebus dengan dinar dan dirham. Tidak bisa kezaliman ditebus dengan dinar dan dirham para hamba Allah. Maka orang-orang yang berbuat kezaliman, segeralah minta kehalalan, minta maaf, sehingga kelak dia tidak akan menanggung akibatnya. Maka ketika dia terus-menerus berbuat zalim, khawatirnya
dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ketika orang-orang yang ingin meraih husnul khotimah, hendaklah dia menjaga lisannya, menjaga sikapnya, perbuatannya, untuk tidak mendolimi saudara sesama muslimnya. Kemudian cara yang keempat para hamba Allah, agar kita bisa meraih husnul khotimah adalah, yang keempat adalah husnudzon billah. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Kita diberikan kesempitan rezeki. Kita diberikan rasa sakit yang mungkin tak kunjung sembuh. Kita diberikan apapun musibah, maka kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik, karena itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir dari Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Maka kita harus terus-menerus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. Janganlah kamu sekali-kali mati, wahai umatku. Nabi kita berpesan, janganlah kalian sekali-kali mati illa wa huwa yuhsinudzonnahu billah, kecuali dia dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hatinya terus-menerus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para hamba Allah, agar kita dapat mendapatkan husnul khatimah, yang terakhir adalah senantiasa kita husnud du'a wa iktsaruhu, yaitu senantiasa kita memperbagus dan memperbanyak doa. Setelah kita ikhtiar dengan husnul akidah, husnul muamalah, husnul khuluq, husnul muamalah, dan husnul dzon billah, ini adalah ikhtiar para hamba. Maka yang terakhir adalah ditutup dengan kita terus-menerus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nabi pun mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kematian yang husnul khatimah, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min su'il khatimah, dari kematian yang buruk. Maka inilah 5 jalan cara agar kita dapat meraih husnul khatimah. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah
من غير حساب ولا سابق العذاب. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم أكرم مسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أكرم مسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أعد مسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم أعد مسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى وحر عزيز. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفر والمشركين. اللهم أهلك اليهود والنصارى وغيرهم الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.